Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bucil pengen es krim Mitsue katanya. Yuk kita. Bab 2179 sampai bab 2180. Melihat pemandangan ini, Huaduo adalah orang pertama yang terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Ini, apakah ini kapal harta karun legendaris?" Li Fugui sedikit mengernyit, melihat ke kapal besar di depannya dan mengangguk ringan. Berbisik dia berkata, "Seharusnya begitu, kan?" Saat ini, paus hantu itu berenang mendekat dan berkata sambil tersenyum, "Hilangkan kata, harus." Saya pikir saat itu, Tuan Ma menenggelamkan kapal harta karun ini khusus untuk memberi saya tempat berlatih. Ada di sana, kapal harta karun ini. Oh, omong-omong, selain 1000 palladium darah naga, ada banyak sekali emas dan perak di kapal itu. Anda juga tahu bahwa saya sudah lama berada di laut dalam, dan saya tidak membutuhkan emas, perak, porselen, dan barang-barang lainnya. Jika Anda menyukainya, Anda dapat mengambilnya. Li Fugui tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia datang ke Haijiao kali ini, dia akan mendapatkan lebih banyak daripada saat dia pergi ke Tianxia terakhir kali. Dapatkan saja palladium 1000 darah naga, dia juga mempelajari keterampilan bawah air. Apalagi kapal harta karun ini kini telah ditemukan. Tetapi, setelah keterkejutan singkat, Li Fugui dengan cepat memulihkan pikirannya. Emas, perak, dan porselen di kapal harta karun tidak banyak berguna bagi paus hantu. Dia juga tidak tertarik dengan porselen antik, bahkan jika Anda membawanya ke pelelangan untuk mendapatkan uang. Kalau yang ini kalau sampai mati cuma 18 jutaan, nggak menarik. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Li Fugui kemudian memikirkannya dan akhirnya menemukan kapal harta karun ini rasanya agak tidak masuk akal jika dia tidak membawa kembali beberapa souvenir. Lagi pula, banyak sekali wanita yang menunggu di rumah. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum pada paus hantu itu dan berkata, "Terima kasih. Bisakah Anda mendekat dan mengizinkan saya masuk untuk mengambil beberapa barang?" Ibu Pertiwi dan yang lainnya juga menjadi tertarik saat ini dan bergabung dengan tim berburu harta karun satu demi satu. Beberapa orang menggeledah kapal harta karun itu. Terakhir, perhiasan dan barang lain pilihan mereka dikemas dalam kotak kayu yang tidak lapuk. Li Fugui membawa kotak kayu itu keluar kapal harta karun. Begitu dia meletakkan kotak kayu itu, paus hantu itu berenang mendekat dan melihat ke sepanjang kotak kayu itu. "Buka dan lihatlah," tanya paus hantu. "Apa yang salah?" Enggan berpisah dengannya. Paus Gui berkata terus terang, "Apa keengganan untuk menyerah? Saya hanya ingin melihat apakah Anda mengenali harta karun yang sebenarnya." Li Fugui tidak menolak dan membuka kotak itu. Setelah paus hantu melihat barang-barang di dalamnya, ia berkata dengan penuh penghinaan, "Hei, saya pikir Anda akan memilih sesuatu. Tetapi ternyata semuanya adalah manik-manik. Benda-benda ini, haha, apakah terlalu vulgar?" Ketertarikan Li Fugui muncul, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah ada harta yang lebih baik daripada manik-manik di kapal harta karun ini? Paus hantu berkata dengan sedikit bangga, "Kamu pergi ke lantai 2 di sebelah kiri di sisi kanan kapal harta karun. Ada sebuah ruangan dengan kotak nanmu emas di dalamnya. Buka kotak itu dan lihatlah. Juga, di sebelah kotak itu ada 1000 palladium darah naga. Jangan buang waktu,
Aku akan mengirimmu pergi. Aku masih perlu tidur. Karena alasan ini, Li Fugui tidak bisa menolak. Dia dengan cepat mengikuti arah yang ditunjukkan oleh paus hantu itu. Tidak lama kemudian, ia berhasil keluar dengan sekotak darah naga 1000 palladium dan nanmu emas. Hua Duo dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di depan Li Fugui. Melihat dua benda di tangan Li Fugui, Yu Zhen berbicara lebih dulu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fugui, ini, apakah kamu yakin benda seukuran Giok Rui di tanganmu adalah senjata ajaib legendaris, 1000 palladium darah naga? Li Fugui belum berbicara. Paus hantu berkata dengan percaya diri. Saya telah melindungi harta karun ini selama hampir 1000 tahun. Apakah saya masih bisa salah? Benda ini mungkin terlihat kecil, tetapi setelah Anda tahu cara menggunakannya, ia luar biasa kuatnya. Oke, kalian cepat pergi. Li Fugui berkata sambil tersenyum. Aku bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam kotak yang kamu berikan padaku. Paus hantu berkata dengan santai, ambil pakaianmu, cepat. Aku mohon, aku pengen banget tidur. Untungnya paus hantu itu bentuknya mirip ikan paus. Jika itu adalah bentuk manusia, saya kira mereka semua berlutut dan bersujud kepada Li Fugui dan yang lainnya saat ini. Sial! Paus hantu itu sangat ingin melepaskan mereka. Li Fugui, yang telah menerima palladium 1000 darah naga, tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah menyerahkan kotak di tangannya kepada Hua Duo, dia mengambil kotak berisi perhiasan itu. Sebelum pergi, Li Fugui berkata terus terang kepada paus hantu. Saudaraku, sangat merepotkan untuk datang ke sini kali ini, saat kamu mengembalikan palladium 1000 darah naga lain kali. Beritahu aku apa yang kamu inginkan sekarang dan aku berjanji akan memberikannya kepadamu. Dia terisak dan berkata, aku tidak menginginkan apapun, aku hanya ingin tidur sekarang. Kamu harus segera pergi. Saat kamu bangun, jangan membuang apapun. Mendengar ini, Li Fugui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya hanya bisa memegang barang-barang saya dan berenang ke laut dengan cepat. Ketika beberapa orang melompat dari laut dan mendarat di Geladak, mereka tidak menyangka matahari akan terbit dari timur. Chang Qiong, Teng Xie, Kapten Meng dan lainnya dengan cepat mengepung mereka. Ketika beberapa orang melihat Li Fugui memegang sebuah kotak di pelukannya, mereka pasti sedikit penasaran. Chang Qiong bertanya, saudaraku, mungkinkah 1000 palladium darah naga ada di dalam kotak ini? Li Fugui tidak menjawab pertanyaan Chang Qiong. Sebaliknya, dia memimpin dengan memberikan perintah kepada Kapten Meng. Kapten Meng, ayo cepat pergi. Kapten Meng tertegun sejenak ketika mendengar ini, kirim secepat mungkin. Setelah Li Fugui memulihkan pikirannya, baru saja dia tersenyum pada Chang Qiong dan berkata, kali ini ketika saya turun, saya tidak sengaja menemukan sesuatu yang menarik. Saat berbicara, Li Fugui membuka kotak itu. Ketika Chang Qiong dan yang lainnya melihat permata seukuran telur angsa dan mutiara malam seukuran kepalan tangan di dalam kotak, mata mereka berubah menjadi hijau. Chang Qiong dengan cepat melihat ke laut di kejauhan dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya, saya salah perhitungan. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Jika saya tahu lebih baik, saya seharusnya mempertaruhkan segalanya untuk menemukan pacar di kota Nanshan. Chang Qiong berteriak kesakitan. Kesempatan,
Li Fugui dengan halus mengeluarkan mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan yang dia pilih untuk Chang Qiong, menyerahkannya kepada pihak lain, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu anak tua, bisakah kamu berhenti berteriak? Ini, bisakah benda ini menutupi mulutmu? Diblokir?" Chang Qiong jelas tercengang. Setelah bereaksi, dia memandang Li Fugui sambil tersenyum dan bertanya, "Saudaraku, apakah benda ini benar-benar diberikan kepadaku?" Li Fugui bertanya balik, "Kamu menginginkannya atau tidak? Jika kamu tidak menginginkannya, berikan saja, kembali padaku." Chang Qiong segera mengembalikannya kepadaku. Sambil meletakkan manik-manik itu di pelukannya, dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Ya, tentu saja aku menginginkannya. Mengapa aku tidak menginginkan harta yang tak ternilai harganya?" Mata Teng Snake dipenuhi rasa iri, berbeda dengan langit. Meskipun Teng Si juga menginginkan hadiah, dia terlalu malu untuk memintanya kepada Li Fugui. Setelah Li Fugui melihat ekspresi wajah Teng Si, dia dengan santai mengeluarkan batu delima seukuran telur angsa di dalamnya dan menyerahkannya kepada Teng Si. Ini milikmu." Dia begitu terharu sehingga dia berlutut di depan Li Fugui. "Terima kasih, Guru, atas hadiahnya." Li Fugui tersenyum pahit dan menarik Teng Snake ke atas. "Jangan mengatakan hal-hal tidak berguna seperti itu di depan saya. Saya akan melakukannya setuju dengan kenyataan bahwa kamu mengikutiku sebelumnya. Selama aku memilikinya, kamu juga akan memilikinya." Pada saat ini, Chang Qiong menyeringai dan berkata, "Tetapi sekarang kamu memiliki keterampilan orang-orang kota Nanshan, kenapa tidak, bukan?" Li Fugui tercengang. Dia tidak menyangka langit akan menunggunya di sini. Setelah hening sejenak, Li Fugui meraih pergelangan tangan Chang Qiong dan tersenyum padanya. Ayo pergi, ini mudah, ikuti aku ke kamar. Lagi pula aku tidak keberatan. Paling buruk aku akan membungkusmu dengan selimut nanti, buka saja pantatmu." Wajah Chang Qiong memerah. Dia segera memohon belas kasihan. "Saudaraku, kakak, Tuan Fugui, saya salah. Tolong ampuni saya tidak tahan jika Anda membuat masalah seperti ini." Li Fugui memutar matanya lebar-lebar dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong padahal kamu tahu kamu tidak tahan?" Beberapa gadis di sebelahnya tertawa liar, setelah semua orang bermain-main sebentar. Li Fugui mengambil harta karun yang dipilih oleh Hua Duo dan yang lainnya. Dia memasukkan sisanya ke dalam kotak dan hendak membawanya ke kamarnya. Tanpa diduga, Teng Si bertanya ragu-ragu, "Ngomong-ngomong, Guru, kali ini kami di sini untuk menemukan 1000 palladium darah naga. Sekarang 1000 palladium darah naga telah ditemukan. Bisakah Anda membuka mata kami?" Li Fugui mengucapkan selamat tinggal dengan santai di bagian pinggang. Dia mengeluarkan penggaruk yang panjangnya 40 cm, berwarna merah darah, dan bertekstur batu giok. Dia menyerahkannya kepada Teng Snake dengan santai. "Lihat, ini dia." Teng Snake dengan hati-hati memegang penggaruk di tangannya. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan kemudian bertanya kepada Li Fugui dengan penuh keraguan, "Guru, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak." Teng Si baru saja berbicara, Li Fugui tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain. Dia menatap gadget di tangan Teng Si dan tersenyum. "Saya tahu apa yang akan Anda katakan. Anda pasti ingin bertanya kepada saya apakah ini 1000 palladium darah naga yang legendaris, kan?" Teng Si mengangguk ringan.
Tanpa menunggu jawaban Li Fugui, Chang Qiong lalu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, benda ini adalah Palladium 1000 darah naga, tapi sama seperti tali api Vajra, benda ini sangat kuat bagi mereka yang tahu cara menggunakannya. Tetapi bagi mereka yang tidak tahu cara menggunakannya, itu hanya benda yang sangat cantik. Itu hanya goresan." Ngomong-ngomong, saudaraku, apakah kamu tahu cara menggunakan benda ini? Li Fugui tersenyum pahit. Tidak. Pahit senyuman muncul di wajah Chang Qiong saat ini. "Ya, saya tidak tahu cara menggunakannya." Hua Duo berkata tanpa berkata-kata, "Bukankah ini lelucon? Karena tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan ini benda? Apakah itu benar-benar gatal?" Li Fugui tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo ambil dulu lalu bicarakan. Kalau kita bilang kita tidak bisa menggunakannya, bukankah kita bisa meminta nasihat orang lain saja?" Hua Duo melirik ke langit dan berkata, "Bahkan dia bisa tidak menggunakannya. Di dunia ini, masih ada berapa banyak orang yang bisa melakukannya?" Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, saya pikir seseorang akan melakukannya." Saat dia berbicara, Li Fugui menyingkirkan darah naga 1000 Palladium. Dia mengambil kotak itu dan meletakkannya di atas kotak itu. Di bawah pengawasan semua orang, dia datang ke kamarnya. Setelah memasuki pintu, Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Dia berencana untuk berbaring di tempat tidur dan beristirahat dengan baik. Tanpa diduga, tiba-tiba ada ketukan di pintu. "Siapa?" "Ini aku, Fugui." Hua Duo menyetujui dengan lembut. Li Fugui melangkah maju dan membuka pintu. Hua Duo berbalik dan melihat ke belakang. Melihat tidak ada yang mengikutinya, dia segera masuk dari kamar. Li Fugui melihat Hua Duo bertingkah seperti pencuri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bertingkah seperti pencuri ketika kamu datang ke tempatku?" Hua Duo fokus pada kotak nanmu emas. Dia berkata setengah bercanda kepada Li Fugui, "Aku ingin melihat bayimu." Li Fugui meraih tangan Hua Duo dengan ekspresi kejam di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, bayiku yang mana yang ingin kamu lihat?" Hua Duo memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Hah, apa katamu?" Li Fugui mencium pipi Hua Duo. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Pergi dan buka sendiri." Setelah membacanya, beritahu Kapten Meng dan minta dia mengemudikan kapal ke dermaga kota Nanshan dulu. Kita masih harus tinggal di kota Nanshan. Tinggallah selama sehari. Hua Duo berjalan menuju kotak kayu dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Ada apa? Kamu tidak tega meninggalkan Miaoyu?" Li Fugui tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Hua Duo tidak banyak bicara tentang hal itu. Dia melihat ke kotak kayu baru di depannya, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata dengan senyum terkejut, "Fugui, aku tidak menyangka setelah direndam dalam air laut selama bertahun-tahun, benda ini masih tetap seperti itu, bagus seperti baru." Li Fugui, sial, di samping tempat tidur. Dia tersenyum santai dan berkata, "Haha, tahukah kamu berapa banyak kebijaksanaan orang dahulu yang terkandung di dalamnya?" Dia baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga, Hua Duo tiba-tiba berseru, "Ya Tuhan, Fugui, datang dan lihat." "Apakah ini?"
apakah ini jubah naga? Dia segera berdiri dan mendekati kotak kayu itu. Ketika dia melihat pakaian persegi dan berkilau ditumpuk di dalam kotak, matanya hampir jatuh ke tanah. Dan bunga-bunga bermekaran, dengan tangan gemetar, dia perlahan mengambil pakaian itu. Berbalik, dia dengan hati-hati mendekati tempat tidur. Saat dia membentangkan pakaian di tempat tidur sedikit demi sedikit, yang menarik perhatian mereka sebenarnya adalah jubah naga yang terbuat dari benang emas. Pola pada jubah naga semuanya bertatahkan berbagai jenis perhiasan. 9 naga raksasa muncul di jubah naga, seperti aslinya. Hua Duo membuka mulutnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Li Fugui, sebaliknya, merasa merinding di punggungnya. Sejujurnya, dia menyukai harta karun ini, tapi dia menyukainya, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa ada beberapa hal yang bisa dia miliki, dan ada beberapa hal yang akan menimbulkan masalah yang tidak perlu baginya bahkan jika dia mendapatkannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Fugui berbalik dan duduk di kursi di sebelahnya. Dia mengeluarkan cerutu dari laci di sebelahnya, menyalakannya dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia tersenyum pada Hua Duo dan berkata, Duo, biarkan Sister Ming memberikan ini barang itu setelah kamu kembali. Dengarkan ini. Hua Duo tercengang lagi. Dia berbalik dan menatap Li Fugui. Matanya penuh dengan kata-kata yang luar biasa. Li Fugui tersenyum santai dan bertanya pada Hua Duo, mengapa kamu menatapku seperti ini? Baru pada saat itulah Hua Duo bertanya dengan tidak jelas, Fugui, apakah kamu bercanda? Begitu orang lain memiliki harta langka seperti itu, mereka akan bersemangat mengirim pasukan besar untuk melindunginya, harta karun, dan kamu sebenarnya aku berencana untuk memberikannya. Bersambung.